Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita semua tetap selalu dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun. Nah, anak-anakku sekalian, pada video pembelajaran kali ini saya ingin mengajak kalian semua untuk mengenal tentang teks laporan percobaan. Pada beberapa video pembelajaran yang lalu, kita sudah mempelajari tentang beberapa teks dalam bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan mengenal tentang teks laporan percobaan. Seperti anak-anakku ketahui bahwa teks laporan percobaan umumnya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, melaporkan hasil sebuah karya ilmiah, atau melaporkan hasil laporan praktikum yang kita lakukan biasanya di laboratorium. Nah, kalau berbicara tentang apa sih tujuan teks laporan? Nah, tujuan teks laporan hasil percobaan itu sebenarnya untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah kita buat. Teks laporan hasil percobaan itu sifatnya umum atau universal. Nah, sekarang kita lihat apa sih teks laporan itu. Teks laporan percobaan merupakan teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Ya. Jadi saya ulangi, teks laporan hasil percobaan merupakan teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Nah, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa disadari, sebenarnya kita sering melakukan berbagai macam percobaan untuk memperoleh pengetahuan baru tentunya. Jadi, percobaan yang telah kita lakukan itu atau percobaan yang telah kita kerjakan itu biasanya kita tulis dengan menggunakan ragam ilmiah yang tepat. Selanjutnya, tentu kalian sudah pernah menyaksikan sebuah acara di televisi mungkin ya, tentang pengetahuan atau tentang film-film dokumenter yang berbicara tentang flora, fauna. Nah, biasanya pada film itu dijelaskan atau dikupas dari berbagai sisi, termasuk dari sisi pengetahuannya. Atau mungkin kalian pernah membaca tentang sebuah objek yang dipaparkan ke dalam bentuk sebuah buku, menceritakan tentang suatu objek dari segi ilmiahnya. Nah, laporan hasil percobaan semacam ini dapat kita temukan dalam beberapa bentuk buku-buku ilmiah populer. Misalnya, buku-buku yang membahas tentang karakteristik hewan, tumbuhan, objek alam, objek ciptaan manusia, atau mungkin saja tentang suatu konsep. Nah, pada laporan teks praktikum misalnya, laporan ini tentunya disajikan dalam bentuk karya ilmiah atau secara ilmiah. Misalnya praktikum tentang perkembangan tanaman yang akan dipaparkan tentunya tujuan, kemudian kajian teorinya, alat dan bahan, prosedur atau cara kerja, kemudian apa saja hasil-hasil pengamatannya, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan, terakhir kesimpulan, dan tentunya nanti pada bagian akhir ada daftar pustaka atau daftar
buku-buku yang dijadikan sebagai referensi. Kemudian kalau pada laporan hasil percobaan tentang tanaman, tentunya di situ dijelaskan mengenai bagaimana perkembangan atau perubahan tanaman selama diuji cobakan, mungkin dalam rentang waktu beberapa hari. Berbicara tentang struktur teks laporan hasil percobaan, itu dapat dibentuk dari beberapa bagian-bagian. Misalnya yang pertama, mulai dari tujuan percobaan. Nah, tujuan percobaan itu berupa pernyataan tentang sasaran yang ingin dicapai melalui kegiatan penelitian. Kemudian yang kedua, ada alat dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan percobaan. Yang ketiga, prosedur atau langkah-langkah kegiatan percobaan. Bagian ini sering pula disebut metode penelitian. Biasanya di dalamnya tersurat pula tempat, waktu percobaan, dan objek percobaan. Kemudian yang keempat, hasil percobaan. Bagian ini mengemukakan hal-hal penting yang ditemukan selama kegiatan percobaan, sesuai dengan tujuan yang dirumuskan dalam kegiatan pendahuluan. Yang kelima, ada simpulan percobaan. Bagian ini merupakan simpulan hasil percobaan atau praktikum yang dilaksanakan, bagaimana tentang perkembangan suatu objek yang diteliti. Nah, itu tadi struktur atau bagian-bagian yang ada di dalam sebuah teks laporan percobaan. Itu disebut dengan struktur teks laporan percobaan. Kemudian yang selanjutnya, kita melihat juga dari beberapa unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaan yang digunakan di dalam sebuah laporan percobaan. Yang pertama, tentunya di dalam sebuah laporan percobaan itu banyak sekali menggunakan istilah-istilah ilmiah, ya. Misalnya ada beberapa istilah ilmiah yang diambil dari berbagai bidang keilmuan. Kemudian di dalam kaidah kebahasaan pada teks laporan percobaan itu juga banyak menggunakan kata kerja tindakan yang menyatakan langkah-langkah kegiatan. Itu biasanya ada dalam bentuk metode penelitian. Misalnya saja kata-kata yang dimaksud, misalnya pada bentuk kata menyiapkan, membersihkan, memotong, kemudian membiarkan, memotong, membentuk, menyalurkan, menyebabkan, mengakibatkan, mengisap, dan lain sebagainya. Jadi pada penggunaan kata dalam kebahasaan laporan percobaan itu juga lebih banyak menggunakan kata kerja tindakan. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian yang ditandai oleh penggunaan kata misalnya merupakan, adalah, yaitu, yakni, dan disebut, dan lain sebagainya. Jadi menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian. Selanjutnya, seperti beberapa teks dalam bahasa Indonesia, tentunya dalam teks laporan percobaan juga banyak menggunakan konjungsi, ya. Cuma dalam teks laporan percobaan ini lebih banyak menggunakan konjungsi penyebaban, ya. Jadi sebenarnya konjungsi ini untuk menjelaskan suatu alasan yang ditandai oleh penggunaan konjungsi karena, sebab itu, oleh karena itu, selanjutnya, lalu, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya menggunakan kata-kata yang bermakna perincian. Nah, seperti kita ketahui, kata-kata yang bermakna perincian misalnya pada bentuk kata selain itu, pertama, kedua, ketiga, jadi memperincikan sesuatu. Kemudian yang selanjutnya menggunakan gaya formal.
Jadi penggunaan kata ganti saya, kami, dan penulis itu biasanya digunakan dalam jenis teks ini. Yang terakhir, pada teks laporan percobaan tidak terlepas dari hal-hal yang bersifat gambar, ya. Jadi gambar-gambar grafis seperti tabel, grafik, bagan, diagram, dan sejenisnya. Atau mungkin pada beberapa bentuk teks laporan percobaan, misalnya dalam bentuk penggambaran sebuah objek tanaman misalnya, itu juga disertai dengan gambar-gambar tanaman yang diteliti. Baiklah anak-anakku sekalian, tadi kita sudah mengenal tentang teks laporan percobaan. Kita akan berjumpa kembali pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.